enak nggak sih ngajar dari rumah? Banyak yang nanya gitu. Saya bilang, enak nggak enak gitu ya. Kadang serunya kalau lagi persiapan atau lagi ngajar itu ada keributan gitu. Kayak sekarang misalnya. Ini ada. Ya, ini lagi ada pembangunan di belakang rumah. Itu adalah pembangunan asramanya UNY sebenarnya. Dan ya saya sih nggak protes, tapi memang kenyataannya itu mengganggu sekali. Tapi gimana lagi ya? Semuanya harus jalan, jadi kita memaklumi. Tapi memang ketika itu terjadi ribut-ribut kayak gitu, yang memang itu bikin stres juga gitu. Pertama saya biasanya mulai dari menyiapkan bahan dulu. Nah, ini adalah mempersiapkan bahan kuliah nih. PowerPoint-nya udah saya buat dari dulu, tapi ada aja beberapa yang perlu diperbaiki lagi karena mungkin isunya harus diupdate, kemudian kasus-kasusnya yang dulu mungkin perlu diperbaharui, atau menurut saya mungkin yang selama ini terjadi atau saya gunakan itu kurang efektif, jadi saya tambahkan materinya atau ubah warnanya paling tidak, atau komposisinya. Itu penting sekali untuk membuat efeknya bisa terbaik. Ini misalnya setelah diperbaiki dia akan tampil lebih baik kalau menurut saya, sehingga bisa menjelaskan proses dengan lebih baik juga. Jadi ada kasus yang ditambah bisa, atau situasi yang bisa dibuat lebih baik, lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu gitu. Saya kalau membuat animasi itu objeknya banyak sekali, bisa sampai 50-an objek dalam satu slide animasi ya. Atau ini misalnya ada sesuatu yang menurut saya itu selama ini kurang begitu bagus, sehingga saya perbaiki lagi. Saya kalau melakukan ini sendiri biasanya memang benar-benar saya suka gitu, jadi benar-benar saya ubah sendiri animasinya, saya lakukan secara teknis semuanya. Ini juga objeknya banyak sekali, sekitar 50-an lebih juga. Ada juga animasi yang saya buat sekitar 360-an objek gitu, untuk bisa menghasilkan animasi yang bagus. Nah, ini misalnya kalau kita coba, saya akan coba dulu sebelum digunakan untuk mengajar, maka dites dulu apakah dia berjalan dengan baik atau tidak. Kalau sudah, saya akan lanjutkan, atau kalau tidak ya diperbaiki lagi animasi mana yang belum dan segala macam gitu. Nah, itu tadi persiapannya. Bagaimana kalau yang tadi itu saya langsung gunakan untuk kuliah? Begini hasilnya. Tentang lebar laut teritorial, itu pasal 3. Pasal 4 itu tentang bagaimana mendefinisikan itu. Tapi kalau pasal ini tidak ditemani dengan ilustrasi, bagaimana kita bisa tahu? Nah, ini ilustrasi yang ada di Talos. Itu adalah yang ini adalah garis pantai atau garis pangkal, ini laut, ini daratan. Bentuknya seperti itu. Oke. Nah, itu adalah cara untuk mengukur 12 mil dari garis pantai. Jadi kita jadi tahu yang keluar seperti itu. Jadi itu adalah laut teritorialnya negara tersebut. Gitu. Oke, sampai di sini dulu masih oke nggak nih? Masih lanjut ya kita ya? Oke, masih ya. Coba direspon dulu supaya saya bisa lanjut lagi. Oke, aman ya, thank you. Kalau teman masih ingat, jadi Indonesia itu seperti ilustrasi ini kira-kira. Terdiri dari banyak sekali pulau, ribuan pulau. Laut di antara pulau-pulaunya bukan milik Indonesia tadinya. Sehingga apa? Kapal bisa lewat di sana sembarangan gitu. Kemana aja dia boleh lewat dan segala macam. Dari kiri, kanan, barat, timur, utara, selatan boleh bebas. Lalu dengan adanya UNCLOS tahun 82, negara seperti ini dibolehkan mengklaim garis pangkal kepulauan. Nah, garis pangkal kepulauan ini membuat laut di antara pulau-pulaunya menjadi bagian dari negara tersebut ya. Sebagai negara kepulauan itu Indonesia, maka air yang biru itu bernama perairan kepulauan. Oke, itu tadi apa yang saya lakukan ketika ngajar dari rumah, mulai dari persiapan, ngajarnya gimana sampai akhirnya. Thank you.